Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina dengan NIM 2023. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Arwau dengan NIM 2023-2002. Perkenalkan, nama saya Tresya Olivia dengan NIM 2023-1000. Video ini dibuat untuk memenuhi saluran pelajar semester kajian. Oleh dosen pembimbing Acolele Eskom UMN. Mata kuliah Teknologi Informasi. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita ada di Makan lem. warung bakso Fuad Tetelan Iva. Jadi guys, di sini itu guys bakso tetelannya itu enak sekali guys. Jadi kalian wajib coba. Rekomendasi sekali buat kamu, tetelannya banyak, baru langsung enak. Dia ada Jalan Hayamuruk. Harganya ini murah. Hanya 10.000. 10.000 Pak ya, murah sekali. Baru dekat lagi dari Dekat kampus. dari kampus. Apalagi untuk anak-anak yang di kampus Amik wajib datang ke sini. A few moments later. Kamu ini sudah tugas blognya apa aja? Bukannya kita juga ada tugas kelompok. Ini tugas apa ya? Kenapa kelompok? Saya itu kamu. Apa sih judul ceritanya tentang multimedia virtual reality? Kamu belum tapi kan multimedia. Multimedia. Itu saya menurutku itu kalau media itu dia banyak atau bermacam-macam. Bukan, itu multi kan. Multimedia kalau multi itu dia banyak atau bermacam. Sedangkan kalau macam media itu dia macam suatu alat yang digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi begitu. Komponennya kayak apa ya? Kalau komponennya itu dia macam video, gambar, audio, Grafik masuk. grafik itu dia masuk dia. Masuk dia di media itu. Teks juga? Nah itu teks juga dia masuk di media itu. Begitu sih kalau menurut saya media. Tadi kan di judulnya ada apa? Virtual reality dan Virtual reality dan metaverse. Kalau virtual reality itu menurut saya itu bagaimana? Kalau menurut itu virtual reality itu teknologi yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan simulasi komputer. Jadi dia juga bisa menampilkan gambar-gambar 3 dimensi gitu. Tadi di gambar-gambar gitu ya. Kan tadi di judul itu ada metaverse. Jadi kalau menurut kau Indra, apa itu metaverse? Itu metaverse itu adalah konsep ruangan di mana seseorang terlibat langsung di dalamnya, menggunakan perangkat canggih dalam dunia virtual. Jadi dalam metaverse ini kita dapat bersosialisasi, bermain game, berbelanja online, tapi yang sebatas virtual. Jadi sebenarnya virtual ini gabungan dari dunia maya dengan dunia nyata. Sebenarnya istilah metaverse ini sudah lama sebenarnya Mbak ya, kau tahu? Iya. Lama dari tahun 1992 melalui karya fiksi ilmiah Neil Stephenson. Biasa begitu tau tampilkan gambar 3 dimensi. Iya, baru judulnya itu Snow Crash. Jadi sebenarnya metaverse ini istilah kan ada 2 kata. Meta itu artinya melebihi atau melampaui. Sedangkan verse itu adalah semesta. Jadi kalau digabungkan, dia itu adalah melebihi semesta. Jadi elemen-elemen yang di metaverse itu ada virtual reality, artificial intelligence atau AI, augmented reality atau AR, baru teknologi web 3.0, baru yang terakhir adalah teknologi blockchain. Jadi itu saja elemen-elemennya. Kan bahwa pengertian dari virtual itu kan simulasi. Sedangkan tuh metaverse itu kan ada gabungan dunia maya dengan dunia nyata. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu ada 3. Ada kepemilikan atas teknologi, ada perangkat, dan ada ketetapan. Jadi kalau menurut kau perbedaannya yang 3 ini bagaimana? Kepemilikan atas Teknologi itu apa? teknologi ya? Kalau kepemilikan di atas teknologi, dia kalau macam di metaverse itu dia kepemilikannya penuh, asetnya semua itu penuh. Nah kalau di virtual reality dia cuma terbatas, tidak bisa dia penuh dia punya kepemilikan asetnya. Bukan, yang kedua itu kan ada macam kan ada perangkat sih. Kalau Perangkat. Kalau di perangkat itu dia kalau di metaverse dia tidak menggunakan perangkat khusus. Misalnya di laptop begitu kan dia tidak menggunakan perangkat khususnya. Sedangkan kalau di virtual reality dia menggunakan perangkat khusus seperti headset atau helm. dan virtual. Ya helm virtual begitu. Gloves itu juga termasuk sarung tangan itu kan dengan rompi. Jadi body suit.
Apa tadi yang tadi perbedaan? Apa? Ketetapan. Apa itu? Kalau di ketetapan itu dia kan, kalau di metaverse jika perangkatnya dimatikan dia ketetapan dia tetap ada. Apa di metaverse itu kan kita bisa berbelanja, game. Oh, berarti virtual reality itu biar mati tetap ada. Iya, tetap ada. Kalau macam di virtual reality jika dimatikan perangkatnya dia semua aksinya itu terhenti jadi mati karena dia cuma terdapat dari satu sisi. Kalau penerapan industri di metaverse itu dia bagaimana? Oh, kalau di penerapan itu ada 7. Tapi yang pertama itu perdagangan atau e-commerce. Jadi di sini itu bisa membantu pelanggan kan untuk mengambil keputusan membeli sebuah produk yang bagus dan bisa meningkatkan penjualan secara cepat. Nah, tadi kan ada 7 nggak bilang. Kalau macam misalnya hiburan industri metaverse itu gimana? Nah, kalau di hiburan itu dia kayak misalnya film, musik. Nah, kalau misalnya musisi melakukan konser, Oh, kayak Super Junior itu. iya, orang bisa melalui metaverse, orang bisa menyumbang dan mengadakan konser. Jadi begitu. Jadi pelanggan bisa membeli melalui metaverse itu. Kan baru kau jelaskan tadi. Apa yang selanjutnya lagi? Nah, yang ketiga itu ada jual beli non fungible. Nah, di sini itu adalah konsep menjual karya seni virtual di galeri virtual itu sendiri. Terusnya kayak saya baru lukis begitu bisa jual itu. Iya bisa. Kayak penjual karya seni secara Tapi dalam metaverse. Baru apa lagi kita? Apa lagi? Kalau yang keempat permainan. Nah, kalau di permainan ini bisa menghasilkan uang juga kita melalui metaverse. Jadi contohnya game sandbox. Nah, di game sandbox ini kita bisa membuat kayak kota sendiri atau bangunan-bangunan begitu. Jadi kira-kira kalau di jasa sendiri itu bagaimana? Kalau metaverse itu juga seperti itu, halnya kayak sama di dunia nyata saja. Kamu tuh akan itu ada agen nanti dia menawarkan jasa-jasa ya pariwisata. Kamu kayak tapi cuma secara visual saja. Di metaverse. Kalau itu jasa turis. Sampai di dunia nyata. Yang terakhir kan ada perumahan. Nah, kalau perumahan itu bagaimana? Oh, ini akan dirulang karena apa? Karena kita ini akan semakin maju. Jadi perumahan ini tidak akan asing itu bagi kita lagi. Jadi kita di mana ini? Kamu bisa beli tanpa beli rumah di secara online. Nanti kalau sudah jadi kamu bisa secara online dan membayarkan. Baru saya Dan dengar, di lokasi memang secara saya nggak dengar bisa kita lihat-lihat pembangunan yang melalui itu. manfaat dengan adanya multimedia dan virtual reality dan metaverse ini memudahkan pendidikan interaktif, pelatihan simulasi, pengalaman hiburan mendalam, Kolaborasi global, pertemuan virtual, pengalaman belanja interaktif, dan terapi kesehatan.